Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Mukarramun, seluruh jamaah majelis taklim musola dan musoleh, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus ila hadratil mukarram di kesempatan pembukaan pengajian kita ini dihadiri oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz LC. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, ilmunya manfaat untuk kita semua, ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dr. Agus Nikmat MPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Dasuki SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ami, Ustaz Zaifuddin SPDI, tokoh masyarakat kita yang alhamdulillah juga hadir pada kesempatan pembukaan pengajian ini. Yang terhormat Bapak Haji Mardani, orang tua kita Bapak Haji Bakir, dan para orang tua yang lainnya, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Supaya doa dari kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan buat para guru-guru kita, orang tua kita, dan semua jamaah yang mengikuti kegiatan majelis taklim di musola yang kita cintai. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di malam yang berbarakah ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa turut serta hadir di pembukaan majelis taklim. Harapannya iman ini tidak hanya kita laksanakan pada awal pembukaan saja, akan tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan awal pembukaan pengajian ini sampai dengan nanti seterusnya, bahkan sampai akhir hayat misalkan kita bisa istiqomah hadir di majelis taklim, bahkan di majelis taklim yang lain. Ini semua adalah karunia dari Allah, dan kita berharap semoga harapan kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masih berada di akhir atau penghujung bulan Syawal. Ada sebahagian jamaah yang sudah bermuajah langsung berlebaran, ada sebahagian jamaah yang belum. Maka dari itu, di kesempatan pembukaan majelis taklim ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal khair aqballahu minna wa minkum aqbalna. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pernyataan permohonan di antara kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersih. Dengan bersihnya itu kita semakin taat, semakin khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembukaan kita pada malam hari ini dihadiri oleh beliau guru kita Kiai Haji Abdul Aziz LC, yang nanti kita harapkan beliau bisa memotivasi kepada kita untuk bisa bertambah hikmah kita berkumpul atau mengikuti majelis taklim. Dari saya pribadi tentunya sebagai guru pengajian di majelis taklim ini, tidak ada pembicaraan yang panjang, hanya saja sedikit penyampaian yang mudah-mudahan ini bisa ada manfaat untuk bisa kita jadikan semangat kita mengikuti kegiatan majelis taklim ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama kurang lebih 1 bulan penuh kita sudah menjalani proses ibadah yang sangat luar biasa, yang kurun waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Yang kesemuanya itu kita lakukan adalah erat hubungannya dengan hablum minallah. Dari mulai kita berpuasa, kita bersalat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersedekah dan lain sebagainya 1 bulan penuh. Itu sifatnya adalah hablum minallah. Yang tentunya kalau semisalnya itu bisa kita optimalkan dengan sebaik mungkin, di hari raya ternyata tanpa kita sadari saling memaafkan di antara kita, ini mempertajam hablum minallah. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana hadis ini tertera di dalam kitab Al-Minah As-Saniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ini sebenarnya kitab ini wasaya al-maqbuliyah yang khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya hadis ini diawali dengan kata ya Ali. Ada yang sebagian bilang ini Ustaz kitabnya Syiah, karena memang diawali dengan ya Ali. Tapi ini maknanya untuk umum. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shalihin thalatu alamat." Orang baik itu ada 3 tanda. Orang baik ada 3 tanda. Yang pertama itu yasluhu bainallahi wa bainahu bil amali shalih. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga baik hubungannya sesama manusia dengan mengedepankan perilaku yang baik atau amaliyah yang baik. Nah, kita semua ini yang hadir mudah-mudahan termasuk dalam kategori yang pertama ini. Karena kemarin sebulan penuh ada yang memaksa, ada yang udah nanyain baru puasa 2 hari kapan lebaran, ada. Tergantung kualitas atau tingkatan iman dari seorang hamba. Jangan sampai apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ngeri ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu akbar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ini yang dikhawatirkan sih. Oh, ternyata terjadi di kalangan kaum muslimin orang yang menyatakan dirinya itu iman kepada Allah, amanna billah wa bil yaumil akhir, dan iman juga akan adanya hari akhir. Wa ma hum bimu'minin,
akan tetapi keimanannya ini rusak. Dengan apa? Sekeliling kita ini udah banyak jamaah, KTP-nya agamanya apa? Islam. Sembahyang terjadi kan? Karena bulan Ramadan, insya Allah husnuzan saya ini sama jamaah puasa semua. Meskipun di kampung di pojok juga ada yang cewek yang puasa, yang cewek. Artinya apa? Dia iman, tapi tidak iman kan? Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi dalam perilakunya dia mengikuti hawa nafsu. Nah ini yang ngeri. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak menjalankan syariat apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhadi'un Allah, ternyata mereka itu menipu Allah. Banyak kita ini jemaah, makanya ngeri. Islam tapi tidak Islam, agamanya Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim sejak. Nah orang model seperti itu, dia mengakui Allah tapi dia tidak menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menipu Allah tapi sejatinya justru kitalah yang menipu diri kita sendiri, cuma kita tidak merasa. Nah mudah-mudahan yang pertama tadi kita termasuk orang yang insya Allah berupaya menjaga hubungan Allah dengan baik dan juga terhadap manusia dengan baik. Makanya inti daripada adanya majelis taklim ini adalah yang pertama, minimal kita mengetahui oh ternyata syariat agama Islam seperti itu, dan harapannya ada perubahan perilaku dalam diri kita yang tadinya salatnya bolong-bolong dengan sebab ikut pengajian salatnya tambah rajin. Yang tadi ketemu orang cemberut mulu pas ikut ngaji ya rada-rada senyum juga, tapi buat yang ngomong yang sampai ngomong terlalu masif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yasluhu dinuhu bil amal, baik agamanya dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibilang ini sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amal kasyajari bila. Coba kita introspeksi jemaah. Berapa tahun kita ikut ngaji? Buat yang udah ngaji. Kalau yang baru ikut ngaji ya berarti tahun kemarin kan. Terus apa yang kita dapat? Pertanyaannya, adakah perubahan dalam diri kita ketika kita sudah ikut pengajian? Karena itu adalah harapan, bukan hanya kita meraup pundi-pundi pahala yang begitu besar, akan tetapi harapannya ada sebuah perubahan dalam diri kita yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik, dan sebelumnya baik menjadi lebih baik. Yang terakhir, ridho terhadap apa yang ada pada orang lain sebagaimana kita ridho terhadap yang ada dalam diri. Ini maksudnya adalah ketika kita menilai seseorang itu jangan terlalu sembrono dan apalagi sering berprasangka kudor. Apa yang kita tidak suka orang lain itu juga enggak suka. Contoh, kue lebaran kan masih ada yang punya nih lebaran, Regina, apa aja ada kan ya. Nah, terus kita pengen berbagi kepada tetangga atau kawan kita yang kita kenal, cuma kita baginya separuh. Misalnya di satu toples isinya cuma separuh, daripada mubazir gue bagi, gitu kan. Nah, kita ngebagi separuh itu kita kasih ke orang lain, kira-kira orang lain nerima ngedumel bakal gak? Lebih baik kita kasih separuh apa kasih utuh? Kita kalau misalnya emang boleh pilih ketika dibagi orang, pengen yang cakep apa yang jelek? Ya cakep, dibagi separuh, kalau baru berantakan itu gue kacang. Susunannya maksudnya orang ambil-ambil berantakan.
berantakan susunan. Maksudnya seperti itu, apalagi zaman yang serba digitalisasi sekarang, modernisasi mengenai media handphone yang begitu dahsyat gitu kan. Ada orang yang kemana-mana, tetapi statusnya di mana-mana. Ada orang yang nggak kemana-mana, tapi usil banget gitu kan. Makanya mudah-mudahan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pengajian ini kita bisa mempertajam yang memang itu harapannya demikian. Proses ke depan selama 1 bulan, sekarang kita hadir di pengajian, pasang niat yang kuat lillahi ta'ala. Saya niat untuk bisa ikut di majelis taklim mushola Bani Soleh ini terus menerus atau dengan istiqomah tanpa ada alasan apapun. Kan sering saya bilang, mendingan capek tidur di mushola daripada tidur di rumah. Antum kan habis sisa mendingan tidur di mushola. Usah marah kagak di pojokan yang di depan. Kalau di depan terganggu yang lain, ada yang tidur, ada yang tidur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu menjaga keistiqomahan datang di pengajian. Mudah-mudahan di awal pembukaan majelis taklim ini yang kesemuanya manusia itu hanya bisa berencana, namun penentunya adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi semangat baru, diberi keistiqomahan sehingga kita benar-benar semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja dari saya, nanti ada penambahan lagi dari guru kita Prof. Kiai Abdul Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum